tinggal menunggu waktu. Titik terang Bitcoin ETF spot sudah di-approve oleh SEC teman-teman. Tapi jangan terlalu FOMO. Kita akan cek dari segi price actionnya juga. Kira-kira bakal ada dump gak ya dari market atau dari bandar lebih tepatnya untuk mengambil keuntungan dari news ini. Buat kalian yang penasaran bagaimana uang receh itu ngupas untuk semuanya, simak penjelasan uang receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Tanpa berlama-lama, kita ke berita yang pertama terlebih dahulu. Nah teman-teman, dilansir dari Watcher Guru, tepatnya 14 jam yang lalu, Uang Receh menemukan sebuah tweet yang cukup melegakan istilahnya, atau harapan kita semua mungkin terjawab akan tweet ini, yaitu kelanjutan soal Bitcoin ETF spot yang diajukan oleh beberapa fund asset manager besar dunia teman-teman. Nah di berita ini, just info, SEC at BlackRock, Fidelity, and 6 other Bitcoin ETF spot application to the Federal Reserve. Nah kurang lebih inti dari tweet ini itu menginfokan bahwa SEC telah menambahkan Bitcoin ETF spot yang diajukan oleh BlackRock, Fidelity, dan 6 lainnya teman-teman ke dalam daftar Federal Reserve. Nah, tweet ini didukung dari tweet lanjutan dari yang dilansir dari Bitcoin Archive. Just info, Bitcoin ETF application by BlackRock, VanEck, WisdomTree, Fidelity, and Invesco serta Galaxy have all been formally added to the Federal Register. Countdown. Nah, teman-teman, dari dua tweet ini sebenarnya intinya itu sama, yaitu SEC sudah memasukkan Bitcoin ETF spot ke dalam daftar Federal Reserve. Nah, ini intinya adalah sebuah langkah besar atau satu langkah lebih bagus untuk menuju Bitcoin ETF spot benar-benar diaplikasikan. Artinya SEC ini sudah hampir approve teman-teman, atau mungkin sudah approve terhadap Bitcoin ETF spot. Lantas bagaimana perkembangan pasar? Sepertinya kok harga Bitcoin masih tetap di range 30 ribuan. Nah, kita akan bahas salah satu skema kalau menurut Uang Receh. Di sini kita sama-sama tahu kalau kita lihat chart Bitcoin di daily sejak tanggal isu ini mulai terbit teman-teman, yaitu sekitar tanggal 15 Juni yang lalu, kita melihat Bitcoin sempat menyentuh dipnya itu di sekitaran 24.800. Tapi semenjak rumor Bitcoin ETF spot yang diajukan oleh BlackRock itu mencuat ke publik, kita sama-sama tahu melihat bahwa harga Bitcoin cukup impulsif naik ke atas. Dan ini naiknya kalau menurut Uang Receh benar-benar cukup ngeri ya teman-teman. Dari harga 24.800 bisa langsung lompat ke 31.000 hanya dalam waktu 1 minggu. Sedangkan untuk penurunannya sendiri itu terjadi cukup korektif teman-teman. Artinya di sini ada kemungkinan besar mereka yang jualan barang di saat ini itu adalah para retail yang melihat mungkin ada potensial untuk Bitcoin turun dulu. Tapi pada kenyataannya bandar atau whales itu berhasil memanfaatkan panik di sekitaran area sini untuk memperoleh harga yang lebih better. Dan after whales itu mengkoleksi Bitcoinnya, mereka ada narasi selanjutnya yaitu Bitcoin ETF spot. Dan jelas narasi tersebut berhasil mengangkat Bitcoin itu menembus ke level 31.800 bahkan. Tapi kenyataannya teman-teman, hal yang ditunggu-tunggu untuk Bitcoin ETF spot itu sudah di-approve oleh SEC. Tapi kita melihat secara price action harian untuk chart dari Bitcoin sendiri masih cenderung sideways. Dan ini sidewaysnya kurang lebih 1 bulan teman-teman. Di sini menurut Uang Receh ada 2 skenario yang mungkin sedang terjadi atau bahkan akan terjadi teman-teman. Nah, untuk skenario yang pertama, Uang Receh beranggapan memang hal yang ditunggu-tunggu oleh publik,
SEC sudah mengesahkan atau memasukkan ke dalam daftar untuk Bitcoin ETF spot, terutama yang diajukan oleh 6 fund asset manager besar. Ini adalah sebuah berita atau sentimen yang cukup bagus, tapi market tidak bergerak. Artinya dari sentimen bagus ini ada kemungkinan teman-teman, dana dari beberapa investor besar ini, 6 investor besar ini memang secara murni belum masuk ke kripto. Aplikasinya saja yang sudah disahkan oleh SEC, tapi secara supply and demand ini belum mempengaruhi, dan ini memang yang menyebabkan market tidak bergerak naik ke atas teman-teman. Artinya kita masih ada waktu tunggu untuk untuk BlackRock dan kawan-kawan yang mengajukan Bitcoin ETF spot untuk menawarkan produk tersebut kepada para investornya. Jika nanti hasilnya banyak investor baru yang tertarik untuk masuk atau berbelanja Bitcoin ETF spot mereka, nah hal tersebut akan berimpact langsung terhadap hubungan supply and demand, yang kemungkinan besar Bitcoin baru memperoleh money flow dari sana, dan ada potensiali Bitcoin akan langsung rally ke atas teman-teman after ada money flow, apalagi ini money flow baru yang masuk ke market. Nah, kemungkinan yang kedua teman-teman, tidak kalah ini kemungkinan yang kedua, ini skenario positif, sebenarnya skenario negatif dibungkus sedemikian rupa dengan hal-hal positif. Nah, buat kalian yang bermain di dunia kripto sudah lama, pastinya sudah sering mendengar atau mengalami hal seperti ini. Sebenarnya itu ada sesuatu negatif yang cukup besar, tapi dibungkus dengan berita-berita positif. Artinya ada kemungkinan besar narasi yang dibangun sekitar sejak 15 Juni soal Bitcoin ETF spot itu hanya untuk memperoleh yang namanya liquidity grab. Itu yang pertama. Artinya market memang dibawa turun sampai menyentuh ke 24.800. After itu dibawa naik teman-teman. Artinya di sini para whales itu bisa jualan dan bisa melakukan akumulasi. Dan mungkin di posisi sekarang mereka merasa mereka harus buang barang terlebih dahulu, membuat harga drop sekali lagi sebelum benar-benar Bitcoin ETF spot itu diserap oleh market. Artinya mungkin ada potensial besar Bitcoin justru malah akan tertekan terlebih dahulu teman-teman. Nah, tertekan di sini bukan berarti kita langsung berubah pandangan menjadi bearish. Ini tetap sentimen yang positif. Tapi dengan adanya tertekan ini, sekali lagi, ini menguatkan asumsi atau memperkuat pandangan kita, penilaian kita bahwa whales sedang mempermainkan harga atau whales ingin sekali lagi membeli Bitcoin di harga dipnya teman-teman, sebelum Bitcoin dibawa terbang oleh para whales. Nah, itu adalah dua kemungkinan yang bisa saja terjadi teman-teman. Untuk sampai saat ini probabilitasnya sama-sama 50-50. Tapi secara overall dari kedua kemungkinan tersebut, sebenarnya satu hal yang bisa kita dapat, Bitcoin sekarang sedang memasuki masa bullish. Semua sentimen positif. Artinya Bitcoin memang akan nanjak teman-teman. Tinggal bagaimana momentumnya, bagaimana cara kita memanfaatkannya. Mungkin dalam jangka waktu yang cukup singkat atau short termnya, ada kemungkinan besar Bitcoin akan dibawa turun terlebih dahulu sebelum dibawa naik lagi teman-teman. Nah, kita akan bahas salah satu berita lagi. Ini masih dari Bitcoin Archive. Di sini menunjukkan sekali lagi untuk adopsi massal tentang kripto itu sudah mulai menjamur, apalagi di Eropa sana. Ini beritanya seperti ini teman-teman. Societe Generale officially become the first French bank to get a license to offer Bitcoin trading and custody. Dari Reuters untuk beritanya. Nah, kurang lebih dari berita ini sebenarnya Prancis atau salah satu bank terkemuka di Prancis namanya Societe Generale itu secara resmi mengumumkan siap menjadi custody dari beberapa trading platform. Nah, kita sama-sama tahu kalau di Amerika Serikat sana ada custody yang menyimpan aset Bitcoin untuk beberapa orang atau beberapa investor besar, yaitu Coinbase. Mungkin ini Societe Generale ini adalah bank di Perancis yang melakukan hal tersebut teman-teman. Jadi intinya di Amerika Serikat kalau punya Coinbase, di Perancis itu
si Sosial General juga mengajukan itu. Bahkan secara resmi sudah mengajukan menerima jasa custody. Artinya ini memang sebuah kemajuan besar untuk aset cryptocurrency. Kita semakin dekat dengan yang namanya adopsi massal. Hal ini semakin mengukuhkan pendapat uang receh bahwa untuk kenaikan Bitcoin atau untuk adopsi massal dari Bitcoin itu sudah dekat. Dan kalau sudah semakin dekat dengan adopsi massal, hampir tidak ada alasan kita untuk tidak melakukan hold terhadap Bitcoin, teman-teman. Artinya mungkin kemarin-kemarin kita masih ragu, kita masih bermain dengan take profit dalam waktu yang cukup singkat. Kali ini kita semakin mantap bahwa untuk aset Bitcoin terutama ya teman-teman, aset kripto terutama Bitcoin itu sudah semakin dekat yang namanya adopsi massal. Karena teknologinya, sekali lagi, karena teknologi blockchain sampai saat ini masih dianggap sebagai sebuah teknologi peer-to-peer yang sama sekali tidak tergantung dengan pihak ketiga. Artinya tidak terpengaruh oleh pihak ketiga, teman-teman. Ini adalah sebuah teknologi yang menurut uang receh pribadi cukup oke, cukup worth it, dan harusnya cepat atau lambat tinggal menunggu waktu, teman-teman. Memang kripto akan segera mendunia. Jadi tidak ada alasan buat kita para pemain atau kita para pelaku kalau kita tidak hold atau kita tidak mengetahui yang namanya cryptocurrency. Nah, selain itu uang receh akan mencoba bahas dari segi price action, terutama di time frame daily. Nah, teman-teman, melihat price action yang seperti ini sebenarnya kita masih bergerak di dalam sebuah potensi sideways ya teman-teman. Untuk range bawahnya itu kemarin sempat menyentuh di sekitaran 29.500-an. Itu masih sama, itu berada di range bawah dan itu juga relate sama support di sekitaran tanggal 7 Mei. Dimana kita tahu after di tanggal 7 Mei menyentuh ke 29.500, harga langsung tertekan. Dan ini mengindikasikan bahwa resisten di tanggal 8 atau 7 Mei itu berubah menjadi support karena kita sudah berhasil break dengan clear di sekitaran tanggal 21 Juni kemarin. Dan itulah salah satu titik yang perlu kita waspadai untuk penurunan Bitcoin di dalam time frame yang lebih singkat, teman-teman. Nah, selain posisi 29.500, titik terbawah juga yang perlu kita waspadai adalah titik resisten sebelumnya, pergerakan resisten di sekitaran tanggal 28 Mei yang berada di posisi sekitar 28.500-an. Nah, kita punya dua support yang cukup oke kalau menurut uang receh. Yang pertama 29.500 dan 28.500. Dan ini uang receh akan sebutkan support yang sangat-sangat penting kalau menurut uang receh. Berkaca dari pergerakan penurunan sebelumnya, itu membentuk support kuat. Kalau menurut uang receh ini bukan support yang kecil, bukan support yang ecek-ecek. Ini support yang super major, yaitu berada di angka 25 ribuan atau paling rendahnya mungkin di range area 24.800. Nah, berkaca dari support ini sebenarnya kalau Bitcoin sekarang ini menyentuh di angka 30.000, misal skenario selanjutnya adalah Bitcoin harus dibawa turun dulu, teman-teman. Uang receh tidak akan berganti ke skenario bearish. Sekali lagi, ini boleh kalian catat, uang receh nggak akan berganti ke skenario bearish selagi di time frame daily belum terbentuk yang namanya lower low. Artinya untuk penurunan Bitcoin itu tidak melebihi dari 24.800. Nah, kalau sampai melebihi 24.800 dan itu clear breakout ke bawah secara impulsif, uang receh akan mengganti semua skenario uang receh dari bullish berubah menjadi bearish, teman-teman. Karena salah satu invalidasi sudah terjadi, yaitu terbentuknya yang namanya lower low. Nah, selain itu, kalau penurunan terjadi dengan biasa aja, artinya penurunan terjadi dengan korektif, bahkan hanya menyentuh ke level 29.500 atau 28.500, uang receh masih akan tetap bullish. Apalagi kita melihat kalau kita tarik garis jangka panjang sejak Januari, sejak penguatan itu terjadi, teman-teman, ini terbentuk yang namanya sebuah trendline yang cukup oke sebenarnya. Nah, dari trendline ini mengindikasikan bahwa setiap kali Bitcoin itu dip dan menyentuh ke bagian bawah trendline-nya, kita sama-sama tahu trendline ini itu cukup respect terhadap pergerakan Bitcoin dan sudah 2 kali
mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin. Nah, akankah dari 30.000 ini dibawa sekitar ke angka 27.100-an untuk sekali lagi retest terhadap bagian bawah trendline-nya? Itu masih bisa terjadi untuk kemungkinan itu, teman-teman. Dan meskipun sampai ke sana, uang receh tetap pada skenario pertama, yaitu masih bullish terhadap Bitcoin. Nah, untuk beberapa resisten yang perlu kita pantau, teman-teman, dari time frame daily, yaitu Bitcoin harus break terlebih dahulu dari level area 32.000. Karena level area sana menurut uang receh cukup penting juga, dimana berkaca dari pergerakan sebelumnya itu merupakan level resisten yang cukup kuat atau cukup major. Dan selama setahun ini kita memang belum pernah menyentuh ke level sana. Auranya aja pada saat Bitcoin itu menyentuh ke level sekitar 31.800 sudah terasa, teman-teman. Dan satu candle setelahnya kita sama-sama tahu terbentuk yang namanya bearish engulfing. Nah, artinya memang di sekitaran area 32.000 itu merupakan area yang super major resisten. Nah, selain itu dalam pergerakan Bitcoin di time frame daily, salah satu titik yang perlu kita pantau, teman-teman, yaitu exponential moving average 21, dimana kalau kita lihat pada hari ini untuk exponential moving average 21 itu sedang mengalami retest, teman-teman. Nah, ini mengindikasikan dua, kalau kita retestnya itu clear, berhasil close di atas dari EMA 21, ini sebenarnya adalah sebuah dampak atau price action yang cukup ganteng sekali, cukup bagus. Artinya jika close-nya itu dengan strong dan berhasil membuat MAI EMA 21 itu tidak berarti, artinya Bitcoin ada potensiali untuk nanjak langsung, mungkin mengejar ke level 31 atau 32.000, teman-teman. Tapi jika retest kali ini hanya untuk posisi retest after itu terjadi dump lagi, teman-teman, artinya ini mengindikasikan bahwa EMA 21 sekarang menjadi salah satu resisten fleksibel yang cukup kuat juga dan harus di break pertama kali sebelum Bitcoin masuk ke resisten majornya di area 32.000. Nah, selain resisten area 32.000, uang receh consider untuk resisten selanjutnya itu berada di area sekitaran 35-36.000 dan after itu mungkin sampai sekitar 42 dan 46.000. Nah, beberapa titik itu perlu kalian pantau untuk jangka panjangnya, teman-teman. Tapi sekali lagi, is not FOMO, is not ajakan buat kalian beli Bitcoin ataupun yang lain sebagainya, teman-teman. Nah, sekian dulu untuk pendapat uang receh pada kesempatan kali ini. Kesimpulan dari video ini, secara jangka panjang uang receh masih tetap pada skenario bullish asal Bitcoin tidak tembus lebih rendah dari 24.800. Dan kesimpulan yang kedua, ini adalah sebuah sentimen yang super bagus, di mana pengajuan 6 fund asset manager besar tentang Bitcoin ETF spot itu sudah di-approve oleh SEC dan sudah dimasukkan ke dalam daftar Federal Reserve. Meskipun secara pengumuman resminya kita belum melihat, tapi biasanya sebelum pengumuman resmi itu terlihat akan ada gosip-gosip dan kita bisa cek keabsahan dari gosip tersebut, teman-teman. Artinya mungkin 1-2 orang itu sudah ada yang tahu dan mereka bisa melakukan akumulasi terlebih dahulu. Nah, tetap hati-hati, tetap waspada terhadap resiko terburuk, tetap melakukan trading management atau trading plan kalian dengan bagus, kontrol emosi kalian di saat trading. Happy trading, see you on the next video.